kejadian ini Bapak Ibu sekalian, yang biasa imam yang ditunjuk jadi imam tarawih kebetulan tidak datang. Bapak-bapak tak berani jadi imam. Hanya ada 2 orang yang berpenampilan meyakinkan bisa jadi imam. Dari pakaiannya dia pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Yang satu pakai ilobe. Dua-duanya berjenggot. Tapi masalahnya yang satu tidak berani jadi imam. Dia hafal beberapa surah tapi tak berani jadi imam. Wala majwa tujuh mutur patu sungun namulus bulan ini kan. Yang kedua berani jadi imam tapi hafalannya tidak banyak. Rupanya dia cuma hafal Al-Qadar aja. Cuma ini yang dihafal. Tapi maklumlah namanya preman pensiun kan. Gini aja lah, kau lah yang jadi imam, kau kan berani, aku nanti di belakangmu. Tapi janji ya, kalau salah kasih tahu, tegur aku kalau salah, kata yang berani. Maka majulah dia yang berani ini. Di belakang dia banyak hafalannya tapi gak berani. Pas dibaca Al-Qadar dia bingung barisnya ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatil kalau yang di belakang kan, karena salah, harusnya kan garis bawah. Lailatil kata yang di belakang. Oke. Wa ma adraka ma lailatil qadar kata imam. Lailatul kata yang di belakang lagi. Oke, balik lagi kan? Oke, lailatil qadar. Lailatul kata yang di belakang lagi kan? Una bahan menegok lailatil ni lailatul ningku dia. Martongkar kalai gara-gara til dan tul kan? Kacau sulan gara-gara tidak paham baris dari Al-Quran. Maka syukur alhamdulillah anak-anak kita sudah hafal. Yang pertama itu lailatil. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Baru Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ada teka-teki siapa yang paling tua di antara umat Muhammad di akhir zaman ini. Dia baru lahir, usianya sudah 83 tahun 4 bulan. Ada yang tahu? Namanya alfi syahrin. Alfi syahrin itu kan artinya 1000 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kasih nama anak alfi syahrin, ketuaan itu baru lahir dia sudah 83 tahun 4 bulan. Karena 1000 bulan kan, alfi syahrin itu artinya 1000 bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak masalah, yang penting dia beramal ibadah, menyembah Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah, akan sampai dia dapat kemuliaan 1000 bulan itu atau 83 tahun 4 bulan. Nah, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Baru dari Lauhul Mahfuz diturunkan kepada Nabi Muhammad itu per kasus. Kalau ada masalah turun wahyu dibawa oleh Jibril. Ada masalah, maka selama Rasulullah tinggal di Makkah 13 tahun lamanya, lalu pindah ke Madinah 10 tahun Rasulullah di sana baru wafat 23 tahun keseluruhan. Itulah proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Jadi pertama turunnya ke Gua Hiro waktu Rasulullah berada di situ itu dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ada 2 makna. Turun Al-Quran di malam Lailatul Qadar adalah turunnya dari sisi Allah ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz turun ke dunia dimulai dari tanggal 17 Ramadan. Itu sebabnya sebagian para ulama menetapkan 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Maka untuk itu kita harus semangat membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kapan Al-Quran ini kita baca? Yang terbaik itu Bapak Ibu sekalian adalah di waktu sepertiga malam. Itu yang terbaik. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, bangun kita jam 3, apalagi ibu bangun jam 4.
Tidak usah lagi solat tahajud karena sudah kita tutup dengan witir. Jadi apa amal kita di situ? Buka Al-Quran, bacalah sampai datang waktu subuh atau sampai makan sahur. Habis makan sahur berangkat kemari. Setelah selesai solat berdoalah, doakan anak-anakmu seperti yang kita kaji sebelumnya. Nah, Al-Quran ini selain sepertiga malam, kapan lagi yang terbaik kita baca? Adalah setelah selesai solat subuh. Setelah selesai solat subuh, siapa yang baca Al-Quran setelah selesai solat subuh sampai terbit matahari, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya di hari kiamat kelak. Itulah kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dua. Yang ketiga, kapan lagi yang terbaik kita baca Al-Quran? Antara maghrib isya. Siapa yang baca Al-Quran mulai dari selesai solat maghrib sampai masuk waktu isya, Allah berikan kepadanya balasan pahala seperti balasan pahala bagi haji dan umrah. Setiap malam kalau kita baca ini, tapi bukan satu lembar dua lembar, dari maghrib sampai masuk waktu isya. Berarti ada sekitar 45 menit atau 50 menit kita baca Al-Quran. Alhamdulillah akan Allah berikan balasan pahala seperti pahala haji dan umrah. Tapi jangan salah paham Bapak Ibu sekalian, pahala naik dan sebagian haji dan umrah. Mau biar ramai jawabun au mau uji mau ni asal pada haji umrah ini dia antara maghrib isya. Setiap baik pengumuman, misalnya impa umat sirundut nih si bukan produksi yang ada ben kamu umat rundut singai ben kamu hajat naik ini ya. Mahu jibalang mahu dan arti setiap orang yang membaca Al-Quran pada putamu haji dan umrah nih kan. Tidak salah paham deh. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah, maka bacalah Al-Quran. Dan belajar Al-Quran dari usia ini, anak-anak kita ini kan sudah memakai metode cepat. Alhamdulillah ada namanya metode Iqra. Metode Iqra ini metode cepat baca Al-Quran. Kalau angkatan saya mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah belajar Iqra, makanya saya pun tak berani mengajarkan pelajaran Iqra. Itu universal Iqra. Metode lama, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, sai ni kan. Aku nak anak sendiri kan mahat dia sumalu manan dahulu. Pokoknya ni betul nalai a, ba, ta, sa, ja, ha, ho kan. Makanan yang julu ada minuman-minuman ni bina kita susah mula kan. Karena mengaji borngin dibahas di ngumpul-ngumpul kan, pakai lampu lebih, lampu juga, lampu minyak. Dia susah ningro dengan marmayamun alif ba ta sa jim ha ho sa sa ro te ini kan. Wah susah tu ningro dengan lagi kan. Jadi itu penyebabnya orang yang buru-buru. Maka waktu muda anak-anak sekalian rajinlah belajar dengan metode Iqra. Itu sudah metode cepat. Beberapa tahun kalian sudah langsung Al-Quran. Kalau papa dulu atau sama orang-orang tua kita ini lama baru boleh baca Al-Quran. Lama karena cara bacanya cara baca yang lama. Alif dati andatina kapim dopitkum anakum. Gitu lagi bacanya kan. Bayadati bainun datina kapim dopitkum bainakum. Jadi anak-anak kita di sekolah kita pandai pula buat variasi sama kawan-kawannya yang baca Al-Quran tapi sambil bercanda. Bau date bau date naho date ho bau naho katanya. Dijawab sama kawannya. Oh date ho mim date madal date na ho mada. Ini yang saya kata. Jadi itu cara baca Al-Quran yang dulu. Kalau orang sekarang kan mudah. Ba ta di kan. Budi jaka kaya saja. Itu belajar dengan cara Iqra. Jadi Bapak Ibu sekalian, pokoknya belajarlah Al-Quran. Karena kalau sudah tua baru belajar Al-Quran sulit, sangat sulit. Misal inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Kalau sudah tua kan giginya kan sudah ompong, nggak bisa lagi huruf itu pasti. Inna ansalnahu fi lailatul qadar. Ompong, bukan ansalna, anzalna. Zai. Baik ipun murabat baru ucapkan zai. Ipun ngalung be, baik tidak lupa Ustaz. Walau tu ipun palsu bahas ni lebih kan. Baik tete ipun undu be borobo bari bisolot kan. Ulang-ulang naik bahasa bisa berjalan untuk kamar mandi. Jadi itulah kalau sudah tua belajar Al-Quran, maka waktu muda kita harus belajar Al-Quran, karena itu adalah pedoman hidup buat kita. Lalu Al-Quran ini Allah turunkan tadi kan dari Lauhul Mahfuz, dari sisi Allah ke Lauhul Mahfuz di malam Lailatul Qadar. Nah, apa itu Lailatul Qadar? Adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Berarti sebelum datang, ini kan malam 18, 10 hari yang terakhir berarti mulai dari malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sampai 30. InsyaAllah kita akan puasa 30 hari penuh. Nah, yang terbaik itu adalah utamanya di malam-malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi itulah dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah kapan terjadinya Lailatul Qadar. Maka yang paling bagus Bapak Ibu sekalian, setiap malam kita berdoa, setiap malam kita beribadah di malam-malam Ramadan ini. Kalau kebetulan datang Lailatul Qadar pas momennya, insyaallah doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya saya mendapati Lailatul Qadar ini, apakah ada zikir atau doa yang harus saya amalkan?" Apa jawab Rasulullah? Aisyah, bacalah saat itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hanya itu dalam hadis. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau yang populer di masyarakat kita kan sudah ada penambahan Asmaul Husna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kebetulan saat itu Lailatul Qadar, maka Allah akan memaafkan semua dosa kesalahan kita. Itulah kelebihan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang bisa merubah takdir. Takdir manusia ini ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada bisa kita rubah, ada yang tak bisa kita rubah. Yang tak bisa kita rubah namanya takdir mumrom. Kapan terjadi kiamat itu tak bisa kita rubah. Siapa ayah kita, siapa ibu kita, itu tak bisa kita rubah. Di mana kita dilahirkan itu tidak bisa kita rubah. Maka tak boleh kita berandai-andai. Seandainya Pak Ustaz ulang on buayangku, ulang on umatku, Jokowi gariayang nasional bahun ni kan? Tidak boleh berandai-andai. Masuk takdirna ima ayamu ima umatku. Warna takdir umroh, warna kulit juga sama. Allah menakdirkan Pak Ustaz hitam, ya memang harus begini. Kecuali untuk najarak maridi kan, dibalut dedaki nama badannya, aku bisa dirobahi. Ada yang bisa kita rubah, namanya takdir mu'allaq. Apa itu? Kalau lapar makanlah, kalau haus minumlah, capek berdiri duduklah, kalau ingin sembuh dari penyakit berobatlah, kalau ingin senang banyak duitmu berusahalah. Itu namanya takdir yang bisa kita rubah. Bisa kita rubah. Misal giginya agak renggang, rengkap ibunya, ipa bengkunya harga behel kan markawat-kawat ipa kawat gigi anso guys, ulang mamancung tipun dia tu jolo kan, igungnya lah kena mancung iba ipun ni mamancung. Bisa ni kan malu pang ipun monjolo bisa ditambal, bisa, karena itu takdir yang bisa kita rubah. Tapi jangan pula berlebihan. Ini umurnya sudah tua, umurnya sudah 60 tahun mau berpenampilan seperti anak gadis kan?
dibentuk-bentuk bentuk-bentuk kisah di bonon so deges sosongon podang tajong ni na sa bonon kan tangan mamo termencul sah ni tercukur suwe kan mamo tak salibut makawan kita ni ini kacui sabari salibut mamaku maka bagusnya dicukur dua-duanya wahir nengar salibut ibu dia sipil lalu dia mentai media belum deges kemasalibut Rasul bayang tarawih mati lampu kipas pindah bangun odokan ada milas marlamu tak marmegong mukailum lam bersipil ada milas orang yang sholat tarawih mata tak kakak rupa mamaku salibut ini kan maka jangan berlebihan biasa-biasa aja apa yang ada itulah pada-padakan ada pun merapikan silakan tapi hati-hati begini tercukur sudah kan bisa dibuat